Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab perintah menjaga sunnah Nabi bagian yang ke-5. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Abu Daud bahwa kita ini umpama dinasihati orang, kata Nabi, dan nasihatnya itu benar, walaupun yang menasihati itu orang yang derajatnya paling rendah, yaitu budak, maka kita harus melaksanakan nasihat tersebut. Jadi jangan milih-milih orang yang menasihati. Pokoknya orang itu bicaranya benar, walaupun dia itu tidak mempunyai pengaruh, tidak punya derajat pangkat di masyarakat, ikuti. Ini katanya Nabi Muhammad. Jadi kalau umpama orang yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita, yang sering menyakiti hati kita, tapi bicaranya benar, maka ikuti. Dan itu bagian dari tanda-tanda hati kita ini bersih, baik, dan lain sebagainya. Umpamanya kita mendengar, umpamanya ini penceramahnya itu tidak baik sebenarnya, fasik umpamanya, sering melakukan maksiat atau sering menyakiti hati kita, tapi penceramah itu bicaranya benar, ikuti. Dan kalau kita mengikuti penceramah yang sebenarnya fasik ini atau sering menyakiti hati kita, maka hati kita ini termasuk hati yang bersih, yang sehat. Kalau hati tidak sehat, mesti ngomongnya itu serangan balik, melakukan serangan balik. Ada yang ceramah, kemudian kita melakukan serangan balik. Nah, ini berarti hati kita ini kotor. Kemudian di sini kata Rasulullah, disunnahkan atau diperintahkan oleh Nabi untuk selalu mengikuti khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun itu para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat Nabi lah. Dan disuruh pegang teguh apa yang mereka lakukan. Wa muhdasa wa iyyakum wa muhdasatil umuri, dan waspadalah dengan perkara yang baru. Perkara baru ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Fa inna kulli bid'atin dolalatun, karena setiap bid'ah itu dolalah, tersesat. Ingat ya, bid'ah ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya bid'ah. Kalau di hadis ini setiap bid'ah adalah dolalah, tersesat. Nah, dalam masalah ini, bid'ah ini banyak variasinya, banyak varian atau menunya kalau urusan seperti menu makanan. Jadi kalau kita betul-betul ilmunya mumpuni banyak, insya Allah bid'ah ini bisa difahami dengan berbagai macam hukum. Kelompok yang pertama mengatakan bid'ah itu satu, tidak ada bid'ah yang lain. Setiap bid'ah itu pasti dolalah, tersesat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama ini termasuk kelompok yang minim ilmu, kering ilmu. Jadi pokoknya sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang tersesat. Ini bahaya, ini kelompok yang minim ilmu ini. Dan kelompok yang minim ilmu ini sering ngegas kalau berdakwah, ngegas terus ya. Ini bid'ah, ini tersesat, ini sesat, ini dan lain sebagainya, kafir bahkan ya.
Baca burdah ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan kafir. Baca maulid adibai juga begitu, syirik, macam-macam. Ada yang mengatakan tahlilan bid'ah, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, macam-macam lah. Kelompok ini, kelompok bid'ah yang hanya satu macam ini fahamnya, bid'ah yang selalu dikatakan tersesat, ini kelompok-kelompok yang ilmunya minim. Jadi kering ilmunya, sedikit sekali. Akhirnya semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dikatakan bid'ah, dolalah, tersesat. Nah ini waspada, ini kelompok-kelompok seperti ini. Ngegas terus biasanya kalau dakwah ini. Karena memang ilmunya minim, bid'ahnya cuma satu. Menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang benar bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah dolalah hasanah. Ada bid'ah yang jelek, dolalah yang tersesat itu, ada juga bid'ah hasanah. Bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi hasanah, baik. Contohnya apa? Tahlilan. Memang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada. Tapi ada aslus syar'i, ada dasar hukum syaratnya apa? Membaca la ilaha illallah itu hukumnya apa? Boleh apa? Bukan bid'ah, tapi dianjurkan. Ada baca yasin, baca tahmid dan lain sebagainya. Ini namanya bid'ah hasanah. Ini menurut kelompok ahlus sunnah wal jamaah, ya termasuk seperti NU ini mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah yang jelek, yang haram, yang tersesat. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi baik. Baca maulid, baca Rotibul Haddad, ada di zaman Rasulullah. Namun ada kelompok yang lebih baik lagi. Apa? Masuk dalam qawaidul fiqhiyah. Anggaplah ulama-ulama fikih. Dalam kaidah-kaidah fikih itu bid'ah itu justru malah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah sunnah, dan ada bid'ah mubah. Banyak ya, ada 5. Yang pertama, kelompok sedikit ilmunya, kering ilmu, bid'ah ada 1. Pokoknya bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tersesat. Nah, ini jangan diikuti, ini kelompok yang pertama ini. Yang kedua, ya perlu diikuti yang kedua ini, bid'ah ada 2. Ada yang baik, ada yang jelek bid'ah itu. Yang kelima, menurut kaidah-kaidah fikih, ini bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib. Jadi bid'ah itu wajib. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan bid'ah ini, tapi hukumnya wajib. Apa contohnya? Contohnya belajar ilmu nahwu sharaf. Kalau bahasa sekarang gramatikalnya bahasa Arab, Arabic grammatical, grammarnya bahasa Arab. Jadi tata bahasa Arab namanya nahwu sharaf, nahwiyah, sarfiyah. Itu hukumnya wajib belajar nahwu sharaf apabila akan digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa kok dikatakan bid'ah wajib? Rasulullah mulai hidup tidak pernah belajar sharaf, tidak pernah belajar ilmu nahwu. Makanya dikatakan bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi hukumnya wajib karena untuk memahami dasar-dasar Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau tidak paham nahwu sharaf, pasti memahami Al-Qurannya itu kacau. Pasti itu, siapa saja itu pasti itu kacau. Nah, makanya wajib belajar ilmu nahwu dan sharaf. Makanya kalau hanya berdakwah modal terjemah, pasti ada yang kacau pahamnya nanti itu. Iya, karena tidak mengerti siyakul kalamnya itu apa, seperti apa, jadi mubtada khobar atau apa, tahu-tahu moroh menerjemah, akhirnya menyampaikan kepada jamaah, akhirnya salah pasang. Jadi belajar ilmu nahwu sharaf bisa dikatakan wajib, bid'ah yang wajib apabila digunakan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi yang wajib?
Ya, ada banyak lagi juga belajar ilmu balaghah, ilmu tata bahasa yang berhubungan dengan makna-maknanya Al-Qur'an. Kalau nahwu sorfiyah itu, nahwiyah sorfiyah berhubungan dengan kalimat-kalimat bahasa Arabnya. Tapi kalau balaghah yang dipelajari adalah arti yang sebenarnya. Apa yang wadih, ma'ani, ayo yang berbentuk tata bahasanya orang Arab itu kan ada yang indah sekali tapi sulit difaham, yaitu menggunakan kata-kata yang menggunakan ilmu balaghah. Makanya kalau ilmunya banyak, mesti cara melangkahnya itu juga banyak, cara dakwahnya juga banyak. Tidak sempit seperti kelompok yang pertama, semua bid'ah itu dolalah, tersesat semua. Yang kedua, ada bid'ah yang haram, ya, bid'ah mahrumah, bid'ah yang haram. Ini yang jelas sepakat tidak boleh dipakai. Baik yang kelompok pertama yang sedikit ilmunya atau kelompok yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat hukumnya haram. Contohnya apa? Sholat pakai terjemah bahasa Indonesia tidak ada di zaman Rasulullah, dan aslus syar'ihnya tidak ada juga. Jadi kalau sholat baca Fatihahnya diterjemah, kalau azan diterjemah. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi diganti dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, atau diganti Allah Ta'ala. Ini bid'ah, salah ini. Semua sepakat ini bid'ah yang jelas-jelas semuanya tersesat. Menurut ulama yang alim, menurut ahli fikih, dan yang tidak alim pun mengatakan ini tersesat. Ini namanya bid'ah muharramah yang diharamkan. Ada bid'ah yang mendubah. Bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi sunnah. Sunnah. Gimana ini kalau seperti ini? Contohnya seperti apa? Membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membahas tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hati. Jadi ilmu tasawuf itu membahas tentang ilmu hati. Hati, bagaimana mengatasi hati yang jelek, yang kotor, bagaimana membersihkannya. Ini namanya bid'ah yang mendubah, yang disunnahkan. Bid'ah tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu hukumnya sunnah. Karena di zaman Rasulullah tidak pernah mendirikan pondok pesantren, mendirikan madrasah berkelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Itu hukumnya bid'ah tapi sunnah. Karena Rasulullah mulai dulu tidak pernah sekolah seperti kelas-kelas seperti sekarang. Apalagi ada cerita tidak pernah juga Rasulullah itu sekolah padu, umpamanya tidak ada. Bagaimana kalau sekolah padu? Sekolah padu itu berarti bid'ah yang mendubah, bid'ah yang sunnah. Tapi sekolah padu yang diajarkan ilmu agama loh ya, yang sunnah. Kalau padu yang diajarkan ilmu umum ya tidak sunnah, ya mubah saja ya. Mubah saja. Tapi kalau diajarkan ilmu agama, maka sekolah padu dan sekolah-sekolah yang lain hukumnya bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah sekolah ya. Makanya dikatakan bid'ah. Ada juga bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh. Jadi kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Contohnya terlalu banyak variasi masjid, lafadznya terlalu banyak ya. Variasi lafadznya begini sampai banyak sekali. Itu hukumnya makruh ya, makruh. Hukumnya makruh. Kalau di sini bagaimana ini? Tidak kayaknya standar biasa ya. Kadang masjidnya terlalu banyak lafadznya, itu hukumnya makruh, terlalu banyak variasinya. Atau juga terlalu banyak ini variasinya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibeginikan, dibegitukan, variasi. Sebenarnya Al-Quran itu tidak butuh dibegitukan, tidak butuh kepada variasi itu. Dibeginikan kasih ini, itu hukumnya juga makruh, bid'ah yang makruh. Karena Rasulullah tidak pernah membangun masjid sampai mentereng, sampai membuat variasi-variasi yang berlebihan.
Karena di zamannya Nabi masjidnya itu pakai pelepah daun korma. Jadi dulu itu masjidnya bukan tembok ya, bukan lantai keramik, bukan, tapi menggunakan pasir semua, tidak ada plesteran, tidak ada. Jadi kalau umpama ada masjid yang terlalu banyak variasinya, berlebihan maksudnya tidak standar biasa, maka itu hukumnya makruh. Ada yang terakhir bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah mubah. Boleh ya, boleh dilakukan atau tidak, itu sama-sama ada dapat pahala. Contohnya apa? Ini golongan koki juru masak ya, memasak yang seenak-enaknya, selezat-lezatnya, minuman es campur, es teler, es degan, kemudian es yang lain yang mengenakkan itu hukumnya bid'ah mubahah, boleh dilakukan. Tapi Rasulullah tidak pernah membuat es campur, Rasulullah tidak pernah makan es degan, apalagi es krim, tidak ada ya. Ini boleh ya, bid'ah mubahah. Jadi kita ini terserah mau pilih ulama yang mana. Yang kelas pertama ulama yang kering ilmu, sedikit ilmunya, maka mengatakan bid'ah hanya satu. Semua bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah tersesat. Nah, ini bahaya ini. Yang kedua, ini yang perlu diikuti. Bid'ah itu ada dua, ada sayyi'ah, ada juga hasanah. Ada yang baik, ada juga yang jelek. Yang jelek jangan dilakukan, tapi yang baik-baik dilakukan. Seperti apa? Baca Rotibul Haddad, baca Maulid Ad-Dibai, baca Berzanji, baca Salawat Burda, baca Dalail Khairat. Itu semua ada di zaman Rasulullah. Tapi baik itu, ada asal syariahnya, ada dasar-dasar syariahnya, cuman cara peletakannya yang sedikit berbeda. Atau ikut yang kelompok yang kedua, yang ketiga apa? Bid'ah itu ada 5, yaitu di kaidah-kaidah fikih ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang mubah. Makanya saya katakan sekali lagi, kalau kita ilmunya sedikit, jangan mudah mengkritik orang alim, biar tidak ketahuan ilmu kita itu memang sedikit. Ya, kadang orang itu ingin mengkritik orang lain itu ingin dikatakan orang pintar, ingin dikatakan berani, ingin dikatakan menegakkan kebenaran. Padahal itu semuanya tidak benar. Bukan menunjukkan pintarnya, bukan menunjukkan kebenarannya, bukan menunjukkan keberaniannya, tapi menunjukkan sedikitnya ilmu, menunjukkan sembrononya dia mengkritik orang, dan menunjukkan bahwa dia bukan orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Kalau ilmunya banyak, biasanya tidak mudah mengkritiknya. Ini tanda-tandanya ilmunya banyak itu berdasarkan yang saya terangkan tadi, tidak gampang mengkritik orang lain karena ilmu itu luas. Dan luas yang begini ini biasanya dilakukan oleh orang-orang NU. Orangnya ilmunya banyak, luas, orangnya juga luas, tidak sempit, tidak kasar, dan tidak gampang mudah mengkritik orang lain. Begitu. Jadi semakin alim orang itu tidak gampang mengkritik orang lain, bahkan justru semakin tawadu, tidak gampang menyalahkan orang lain. Intinya orang yang sedikit ilmunya mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, seolah-olah dia itu adalah panitianya sorga dan neraka. Kalau orangnya alim, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyesatkan orang lain, dan tidak menganggap dirinya sebagai panitianya sorga dan neraka. Ini bedanya. Wes tengerono, di mana-mana kalau ada orang yang mudah menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, seolah-olah dia adalah panitianya sorga dan neraka satu-satunya, maka ketahuilah dia insya Allah ilmunya
sedikit. Tapi kalau ada orang kemudian tidak mudah mengkritik orang lain, tidak mudah menyesatkan bahkan mengkafirkan orang lain, kemudian dia tawadu, tidak merasa menjadi panitianya surga dan neraka, maka dia insya Allah ilmunya banyak dan bermanfaat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.